Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang indikator asam basa. Di hari Rabu kemarin saya sudah kasih videonya ya. Cuma ini saya akan lebih jelaskan lagi sedikit. Nah, indikator asam basa itu adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Jadi intinya dia untuk mendeteksi nih, mana larutan yang bersifat asam, mana yang bersifat basa. Nah, indikator itu bisa pakai indikator alami, bisa indikator buatan. Nah, indikator alami itu contoh-contohnya kayak bunga sepatu gitu, daun pandan. Nah, kalau indikator buatan itu contohnya kertas lakmus sama indikator universal. Nah, kalau kertas lakmus itu warnanya hanya merah dan biru. Nanti kalau dicelupkan ke dalam larutan asam, lakmusnya warna merah, dia akan tetap merah. Tapi kalau kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basah, nanti kertas lakmus warna merah itu akan berubah menjadi biru. Dan sebaliknya, kalau kertas lakmusnya warna biru dicelupkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi warna merah. Tapi kalau dicelupkan ke dalam lakmus biru dicelupkan ke dalam basah itu akan tetap biru gitu. Nah, kalau indikator universal itu ada yang dalam bentuk kertas strip, ada yang indikator larutan apa ya, langsung dalam bentuk pH meter, jadi langsung kedeteksi. Kalau kertas strip itu mirip kertas lakmus, tapi dia udah ada pH dari 1 sampai 14. Gitu ya. Nih, coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ya, ini kertas lakmus bentuknya seperti ini, hanya warna merah atau warna biru saja. Nah, dia bisa mendeteksi mana larutan asam dan basa karena di dalamnya terkandung senyawa organik yang bisa berubah warna pada kondisi larutan asam atau basa. Jika menggunakan kertas lakmus, nanti seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau asam, lakmusnya merah, tetap merah. Lakmus biru akan menjadi merah. Basah, saat lakmusnya merah, dia akan menjadi biru. Intinya, dia menandakan basah kalau lakmusnya berubah menjadi warna biru atau tetap biru. Asam, kalau lakmus merah, lakmus berubah menjadi warna merah atau tetap merah jika lakmusnya warna merah. Nah, kalau larutannya netral, pH-nya 7, dia saat dicelupkan dengan lakmus merah akan tetap merah dan dengan lakmus biru akan tetap biru. Intinya, kalau netral tidak ada perubahan pada warna lakmus. Seperti itu ya. Nah, kertas lakmus ini punya kekurangan, yaitu tidak dapat mengukur pH dengan pasti, karena kan dia cuma mendeteksi ya, ini asam, ini basa. Nah, pH asam itu jika pH-nya dari 1 sampai dengan kurang dari 7. Nah, kalau dia basa, larutannya pH-nya adalah lebih dari 7 sampai dengan 14. Nah, kalau pakai lakmus aja itu cuma bisa deteksi, oh ini asam, ini basa, tapi tidak bisa tahu nih mana pH-nya. Karena pH asam itu kan antara 1 sampai 7. Nah, pH basa pun antara 7 sampai 14. Nah, terus dia juga hanya dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Jadi nggak bisa tahu pH-nya ya. Ini kekurangan kertas lakmus. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau di larutan. Larutan A, ini lakmus merah dengan lakmus biru. Ternyata saat dicelupkan, ini garis air ya. Si lakmus merah tetap merah, tapi lakmus biru menjadi warna merah. Berarti dia bersifat asam. Nah, ini pH-nya kurang dari 7. Larutan B dicelupkan lakmus merah dengan lakmus biru. Ternyata saat dia lakmus merah, di larutan B berubah jadi warna biru. Sedangkan lakmus biru tetap biru, berarti ini larutannya bersifat basa, lebih dari 7. Nah, lihat yang larutan C. Saat dimasukkan lakmus merah dan lakmus biru, ternyata di dalam airnya tidak ada perubahan. Berarti dia adalah larutan netral. Seperti itu ya.
Nah, kalau indikator universal itu nanti berupa kertas strap berbentuk strip dengan deretan warna ya. Nanti kamu celupin nih. Nih, tadinya kan warnanya seperti ini ya. Kuning, hijau, kuning pekat, agak biru-biru toska. Nah, saat dicelupkan dalam larutan, ternyata yang paling bawah berubah menjadi warna ungu. Terus biru, pink, dan kuning. Nah, nanti caranya si kertas strip ini, kertasnya ya, setelah dicelupkan dalam air, kita cocokkan nih. Kita tempelin ke ini. Sesuai ini 0 itu artinya netral ya. 1 pH-nya 1, 2 pH-nya 2, 3 dan seterusnya sampai pH-nya 14. Nah, kita cocokkan nih yang ini itu yang mana? Nah, cara nyocokinnya ini dibalik ya. Posisi yang di ujung ini kan tangan ya, ini untuk megang ya nanti tangannya, tangan kita. Nah, posisi yang ungu itu di paling atas. Nah, nanti tinggal kita balik nih. Oh, berarti nggak mungkin ya dia asam karena ternyata warna paling ujungnya tuh ungu pekat. Nah, tinggal kita samakan dengan yang di sini. Ternyata dia sama dengan warna pada indikator pH ke 10 ya. Jadi ini pH-nya 10 nih, lihat di pH 10. Sesuaikan dengan ini. Nah, kalau indikator larutan, jadi tadi pH itu ada pH meter juga ya. Jadi ada pH meter yang dicelupkan ke dalam larutan, nanti langsung keluar angkanya. Nah, kalau indikator larutan itu jadi pakai larutan, karena kan indikator larutan, berarti sebagai pengukurnya adalah sebuah larutan, larutan lain gitu, selain si larutan yang diuji. Nah, contoh indikator larutan tuh bromtimol biru, metil merah, metil jingga, fenolftalin. Nah, warna itu beda-beda. Nah, seperti ini ya. Misalkan indikatornya metil jingga. Kalau warnanya menjadi merah, berarti pH dia 3,1. Tapi kalau warnanya kuning, dia pH-nya adalah lebih dari. Jadi, lihat posisinya. Kalau merah, berarti kan sebelah kiri, berarti kurang dari 3,1. Tapi saat dimasukkan indikator larutan metil jingga, dia berubah menjadi warna kuning, berarti pH-nya adalah lebih dari 4,4 seperti itu. Nah, ini ada daftarnya. Yang ini dulu deh. Nah, misalkan fenolftalin. Dia perubahan warnanya adalah antara tidak berwarna sampai merah ungu. Ternyata kalau di larutan yang ini, sebelah kiri tidak berwarna ya. Berarti dia pH-nya kurang dari. Jadi sebelah kiri itu kurang dari adalah lebih. Saat yang ini pH-nya warnanya menjadi merah ungu. Berarti kan lebih dari 9,6 gitu. Kalau indikator kami ini contohnya ungu, bunga kembang satu. Nah, kalau ini pakai ya. Nah, apakah semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator asam basa? Itu tidak bisa semua tumbuhan ya. Karena nanti perubahan warna yang dihasilkan itu tidak stabil. Nah, ada pH meter yang tadi saya bilang. pH meter itu alatnya. Nah, seperti ini. Jadi langsung keluar angkanya saat kita masukkan. Jadi jatuhnya kayak termometer kalau di suhu tubuh ya. Cuma dia pH meter gitu. Ini namanya pH meter digital. Nah, contoh soal. Oh, tadi terlewat ya. Ini ada. Tadi. Nah, ini ada daftar indikator larut. Jadi nanti di setiap soal, contoh soal yang melalui indikator larutan pasti akan dikasih tahu daftarnya. Dan tidak semua ini. Ini kan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, paling
Nanti di soal dipakai hanya 3. Nanti dikasih tahu nih proyeknya mau warnanya. Nanti kalian tinggal tebak warnanya apa gitu. Warnanya berapa? Nih, misalkan ini ya, soal pertama. Dari pengujian kertas lakmus, datanya gimana? Yang A merah-merah. Berarti A adalah asam. Tadi intinya asam itu kalau warna merah semua. Nah, berarti jawabannya pasti A dan C. Nah, fenolftalin dalam larutan, oh ini udah ada datanya ya. Jadi 8 sampai 9,6. Berarti angka di antara 8 sampai 9,6 itu yang mana? 9 kan? Karena kalau 7 tidak masuk. Jadi jawabannya D. Nah, kalau yang ini, kalian harus lihat nih. Jadi dia dengan sampel X. Ternyata saat dia dimasukkan di kator metil merah, dia berubah warna kuning. Nah, lihat kuning. Langkah pertama, misalkan nih, ada soal seperti ini ya. Langkah pertamanya adalah kita bikin garis sesuai angka-angka pH ini dan diurutkan. Karena ini ada 4,2, 6,2, tapi ada 6. Berarti setelah 4,2 kita tulis dulu 6. Baru 6,2, kemudian 7,6, 8, baru 9,6. Caranya seperti ini, bikin garis ya. Nah, nih garisnya seperti ini diurutkan. Kira-kira aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita lihat nih, saat indikatornya metil merah. Ternyata warnanya berubah jadi kuning. Nah, kuning itu di metil merah adalah sejajar dengan 6,2, pH 6,2, lebih dari, ya kan? Di sebelah kanan tuh lebih dari. Saat lebih dari, berarti kita tanda panahnya ke kanan, seperti ini. Nah, gitu ya, ke kanan. Terus lihat lagi nih, fenolftalin. Ternyata dia tidak berwarna. Berarti pH-nya kurang dari 8. Jadinya seperti ini. Nah, kita kasih karena kurang dari, nanti 8 terus ke kiri panahnya. Seperti ini hasilnya ya. Sekarang bromtimol biru. Ternyata warnanya hijau. Lihat, hijau tidak ada di pilihan kuning dan biru. Artinya dia tengah-tengah. Nah, kalau tengah-tengah, berarti kita kasih garis antara mereka kita garisin. Berarti 6 sampai 7,6. Nih, kita kasih garis seperti ini ya. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, garisin semuanya. Nah, daerah yang semuanya kena arsir adalah daerah ini. Berarti daerah 6 sampai 7,6. Oh, maaf. 6,2 kan tadi nggak ikutan ya. Berarti 6,2 sampai 7,6. Seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang C. Nah, kalau ini ekstra bunga yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, ternyata jawabannya adalah ekstra menunjukkan warna berbeda dalam asam dan basa. Berarti yang mana? Jawabannya adalah A, B, dan D. Gitu ya. Nah, ini juga. Nah, sekarang contohnya kalau larutannya seperti ini ya, H2SO4, asam asetat, kalium hidroksida, amonium hidroksida, dan garam. Nah, ini itu asam ya, karena asam sulfat. Berarti dia kalau di lakmus merah, harusnya merah dengan merah ya. Nah, ini asam asetat, benar merah-merah. Ini harusnya basa biru-biru, yang ini biru-biru, benar. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. KOH basa 145. Kok enggak? 1, 4, 2, 4, 5. C ya, jadi jawabannya.